Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah trik asik materi UTBK Kimia Part 1. Jadi nanti ada Part 1, Part 2, Part 3 dan seterusnya. Kita akan membahas lebih dalam materi apa yang keluar di UTBK dan harus atau wajib dikuasai supaya apa nanti UTBK 2023 adik-adik pejuang UTBK bisa mengerjakan dengan hasil maksimal dan tentunya bisa membantu nilai bidang studi yang lain. Untuk materi yang pertama ini, part 1, kita akan membahas tentang hibridisasi atom. Untuk konsep dasarnya bisa lihat di channel Kim Ude sudah lengkap tentang hibridisasi suatu senyawa atau suatu atom. Untuk materi ini kita hanya membahas tentang trik asiknya. Kenapa? Karena waktu mengerjakan UTBK itu sangat cepat. Jumlah soalnya 20, waktunya sekitar 20 menit. Artinya satu soal sekitar 1 menit. Maka harus punya trik bagaimana cara mengerjakannya. Kim Ude namai dengan nama trik asiknya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan membahas tentang satu materi wajib keluar, yaitu hibridisasi suatu atom. Oke, hibridisasi, ya, hibridisasi. Kalau kita runut dari konsepnya, kemungkinan nanti bisa dia adalah SP. Ini adalah SP2, seperti itu. Bisa juga SP3, bisa juga nanti SP3D1, bisa jadi nanti SP3D2. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Kenapa enggak SP4 ya? Kok SP3D? Karena B itu maksimal orbitalnya adalah 3 orbital. Kalau S 1 orbital, kalau D itu 5 orbital. Masih ingat ya konsep orbital? S itu 1 orbital, B itu 3 orbital, kalau D itu 5 orbital. Maka nanti kalau totalnya ada 4, maka SP3D bukan SP4 ya. Lah, di sini trik asiknya gimana supaya cepat ya, supaya cepat tanpa kita membuat konfigurasi elektron. Nah, saya tuliskan di sini trik asiknya. Oke. Oke. Trik asiknya apa? Kalau nanti ada dua ikatan, maka SP. Kalau ada dua ikatan itu SP ya. Kalau ada tiga ikatan, maka adalah SP2. Kalau ada empat ikatan, maka SP3. Kalau ada 5 ikatan, berarti SP3D1. Kalau ada 6 ikatan, maka dia adalah SP3D2. Lah, ikatan itu apa? Lah, ikatan nanti bisa berupa, ikatan itu bisa berupa PEI, bisa PEB. Jadi ikatan itu bisa PEI, bisa PEB. Apa PEI? Pasangan elektron ikatan. Apa PEB? Pasangan elektron bebas. Nah, seperti itu. Oke, supaya gampang, saya kasih contoh satu dulu ya. Nah, saya tulis di sini CH4. Kalau ini saya tulis, maka saya gambarkan rumus Lewisnya. Ini C sebagai atom pusat. Kemudian nanti ada H sebanyak 4. Seperti ini. Oke. Saling berikatan. Dari sini jelas bahwa CH4, C itu ngikat 4 ikatan. Semuanya terikat. Berarti ada 4 PEI. Karena ada 4 ikatan, maka
hibridisasi atom C pada senyawa CH4 itu adalah sp3. Selesai, karena ada 4 ikatan. Oke. Contoh yang lain. Gimana kalau ada PEB-nya, Kak? Misalkan H2O. Oke. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah O. Berarti ini O di tengah, ini H, ini H. Oke. Bagaimana rumus Lewisnya? Masih ingat? H itu adalah elektron valensinya 1, ini 1. O itu golongan berapa? Golongan 6. Kalau nggak hafal nanti ada nomor atomnya O itu 8, maka 2,6. Berarti elektron valensinya 6. Kalau bisa hafal ya. Nah, O 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini kelihatan bahwa ini terikat, ini bebas. Maka bisa saya tulis lagi strukturnya O, ini straight ya. Kenapa? Karena dia terikat, yang ini bebas. Dari sini kelihatan bahwa ada berapa ikatan di situ? Ada 2 ikatan PEI dan ada 2 PEB, pasangan elektron bebas. Berarti totalnya ini sama dengan ini, ada 4 ikatan. Kalau ini semua PEI, yang ini PEI-nya 2, yang ini PEB-nya 2, berarti totalnya 4. Maka hibridisasi atom O dalam H2O itu adalah sp3 juga. Oke. Kak, saya nggak hafal O itu 6, kemudian H itu 1, C itu 4, gimana? Maka ada trik asiknya. Trik asik untuk hafal golongan. Oke, hafalkan. Ini saya tulis trik asiknya yaitu dalam kotak ajaib ya. Saya tulisi kotak ajaib. Nanti lebih paham lagi silakan lihat di materi video sebelumnya, itu bentuk molekul. Apa kotak ajaib yang harus dihafalkan? Yaitu ini, Haji Bebek baru cuci najis oleh-oleh dari Fatima. Nah ini, Haji Bebek baru cuci najis oleh-oleh dari Fatima. Nah ini, cowok sinting ke bawah ya, nembak pacar. Oke sayang, Ferry celeleken barang item. Nah, terus saya tambah lagi supaya keren, seksi. Nah, seperti itu. Ini yang sering keluar ya, yang sering keluar untuk menentukan hibridisasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini XE-nya adalah 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan elektron valensi. Artinya apa? Dia menentukan golongan. Oke, ini saya buat kotak. Nah, saya buat kotak ya. Oke. Jadi O6. Nah, H1 seperti itu. Contoh yang lain. Misalkan saya punya senyawa namanya NH3. Saya tulis ini. NH3. Ini hibridasinya atom N pada NH3 itu apa? Nah, ini kita pakai trik asiknya tadi. Kita coba kita gambar N di tengah. Ada H, ada H. Ingat H tadi nyumbang berapa? 1 ya. Berarti ini 1, ini 1, ini 1. Oke, kemudian N itu golongan berapa? Dia golongan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jelas di sini apa? Dia punya 3 PEI dan 1 PEB. Kalau saya tulis berarti ini N, ya, ada N. Ini berarti berikatan, dan ini bebas. Dari sini bisa kita simpulkan ada berapakah jumlah ikatannya? Ada 4, 3 PEI dan 1 PEB. Karena ada 4, maka hibridasinya atom N pada senyawa NH3 adalah sp3. Oke, sekarang soal yang lain misalkan. Saya punya seperti ini. Oke. Lebih menantang ini sekarang. Nah seperti ini misalkan. Ingat senyawa hidrokarbon itu senyawa yang terbentuk dari
karbon sama hidrogen. Ingat C itu ikatannya harus ada 4. Ini ikatannya masih ada 1, maka kurang 3. Maka kurangnya nanti akan dihuni oleh hidrogen. Nah, seperti itu. Ini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sudah nggak usah nambah H. Yang ini sudah ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 juga tidak menambah. Yang ini masih 1, 2, 3. Maka kurang 1. Nah, yang ini 1, 2, 3. Maka ini kurang 1. Ini masih hanya ada 1. Berarti ini kurang 3. Berarti ini saya kasih H sebanyak 3. Nah, seperti ini. Kita akan mencari hibridasinya C yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa, dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Ada berapa ikatan di sini? Oh, ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah sp3. Seperti itu. Ini ada berapa ikatan? Ada berapa ya? Oh, ada 4. Salah ya. Ini ada 2 ikatan. 1 ikatan tunggal, 1 ikatan rangkap 3. Berarti rangkap 3 itu dianggap 1 ikatan. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Maka ini adalah sp. Hati-hati di situ. Ini ada berapa ikatan? 1, 2 juga. Ada 2 ikatan. 1 ikatan tunggal, 1 ikatan rangkap 3. Berarti ini juga sp. Ini ada berapa ikatan? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti ini dihitung 1 juga. Ikatan rangkap 2. 1, 2, 3. Maka ini adalah sp2. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3. Sama. Berarti ini sp2. Yang ini ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Berarti ini sp3. Wah, jadi bervariasi. Ada sp, ada sp2, ada sp3. Ini contoh dalam senyawa hidrokarbon. Sekarang dalam senyawa, ini senyawa hidrokarbon ya. Contoh hidrokarbon. Hidrokarbon, dari kata hidro sama karbon. Contoh yang lain adalah dalam senyawa aromatik. Nah, contoh lain dalam senyawa aromatik. Ini yang sering keluar di soal UTBK. Senyawa aromatik. Nah, misalnya apa? Misalnya asam benzoat. Nah, ini asam benzoat. Apa rumus asam benzoat? Seperti ini rumusnya. Rangkap, tunggal, rangkap. Ini ada COOH. Nah, pertanyaannya, kira-kira hibridasi atom pada senyawa asam benzoat itu apa aja? Maka caranya gimana, Kak? Caranya ini akan kita buat struktur aslinya. Berarti titik-titik pertemuan ini itu adalah C gitu. Kita mainkan ya. Berarti ini C, berarti ini rangkap gitu. C gitu. Kemudian ke bawah C, kemudian ini rangkap. Nah, gitu C harus bisa ya. Ini berarti thread C, kemudian ini rangkap. Kemudian ini C, ini tunggal ya. Kemudian baru ini C. Ah, ini gambarnya ini O. Ini O. Nah, gitu. Yang ini H. Udah. Kalau bisa membuat seperti ini aman ya. Masih ingat tadi ini masih belum lengkap. C itu ikatannya harus ada 4. 1, 2, 3, berarti ini kurang 1, 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 ini sudah pas ya, 1, 2, 3, 4. Maka diisi oleh siapa? Oleh H. Oleh H. Ternyata seperti ini bentuknya. Nah, yuk kita coba, kita amati satu persatu. C yang ini, itu orbital hibridasinya apa? Hibridasinya 1, 2, 3, oh 3, berarti sp2. 1, 2, 3, O sp2. 1, 2, 3, O sp2. 1, 2, 3, sp2. Gampang kan ya? Yang ini 1, 2, 3, oh sama sp2. Ini 1, 2, 3, sp2. Oke, yang ini 1, 2, 3, berarti ini juga sp2. Lah ingat, O tadi berapa? O tadi golongan 6. Ini masih 1, 2, kurang 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti totalnya sudah 6 ya, pas. Ada berapa ikatan di situ? Berarti ada 1 ikatan PEI, pasangan elektron ikatan berupa ikatan rangkap. Ada 2 bebasnya, 2 pasang. Berarti 1, 2, 3. 3 berarti sp2.
Yang ini, O tadi berapa? O tadi 6, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Berarti ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 ikatan. Maka ini adalah sp3. Oke. Dari sini maka kelihatan ada sp2, 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 ada sp3. Semoga paham ya, seperti itu. Contoh yang lain, misalkan contoh yang lain. Nah, nanti saya kasih latihan soal ya supaya bisa mengerjakan. Contoh yang lain, misalkan amina, ya asam benzoat, amina benzena ya, atau anilin ya, anilin coba, anilin, atau nama lainnya adalah amina benzena. Oke, rumusnya kayak apa? Nah, seperti ini. Ini biasanya gini juga boleh. Ini kalau kita gambar tuh kayak gini, kadang-kadang ada soal itu ya. Ini NH2 gitu. Oke. Kita coba ya, kita coba. Ini kalau kita jabarkan sama dengan yang ini ya, sama persis ya. Gini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Ya, baru kita mainkan di sini N hanya ada 2. Seperti ini. Oke. Ini sama dengan ini kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1. Yang ini sudah pas ya. Berarti ini diisi oleh H, ini oleh H, ini oleh H, ini oleh H, ini oleh H. Udah selesai. Berarti kesimpulannya sama dengan ini sp2 karena ada 3 ikatan. Ini juga sp2 ada 3 ikatan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang saya pentingkan pada ikatan yang di sini. Nah, ada berapa ikatan? Yuk kita cek ya. N itu golongan berapa? Golongan 5. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan, 3 PEI dan 1-nya PEB. Karena ada 4 ikatan, maka N ini adalah sp3. Berarti sp3, yang lainnya itu adalah sp2. Berarti sp3-nya hanya 1. Ini sp2, 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 sp2. Kadang-kadang di soal ditanyakan berapakah perbandingan jumlah sp3 dibanding sp2. Berarti kalau soal ini berarti sp3-nya 1, sp2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti 1 banding 6. Seperti itu. Oke, supaya paham tentang trik asik materi UTBK Kimia Part 1 tentang hibridasi atom, maka saya kasih latihan soal, silakan dikerjakan. Nanti silakan komen di bawahnya ya, komentar. Betul apa salah, nanti Kim UD akan ngecek. Kalau betul berarti sudah paham, kalau salah maka mungkin kurang teliti ya. Semangat untuk mengerjakan soalnya seperti ini. Saya buat latihan soal untuk mengecek teman-teman semua sudah paham apa tidak materi yang saya kasihkan untuk materi yang pertama part 1 ini. Soalnya seperti ini ada suatu gambar ya, ini soal UTBK ya. Soal UTBK saya gambarkan ada N ya, lumayan ini agak menantang seperti ini rangkap ya, kemudian lanjut agak lumayan ini harus ditulis ini O, kemudian ini N ya, lanjut di sini CH3, lanjut di sini seperti ini. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ya. Keren ini soalnya. Ini N, thread gini, ini H. Seperti itu. Ini O sudah, ini saya kasih CH3. Oke. Pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Perbandingan. Nah, ini pertanyaannya. Perbandingan jumlah atom
Jadi perbandingan jumlah atom yang memiliki hibrida boleh ya, yaitu sp3 dan sp2 pada senyawa tersebut adalah berapa? Itu pertanyaannya. Saya kasih option jawaban ya, supaya nanti tinggal di komentar jawabannya yang mana. Apakah 4:9? Apakah yang B 1:4? Yang C 5:8? Yang D 8:5? Yang E 9:4. Oke. Jadi teman-teman semua harus mencari ada berapa SP3. Ingat SP3 dulu dan ada berapa SP2. Nanti silakan ditotal berapa banding berapa. Ya. Ingat hati-hati seperti tadi ini adalah pertemuan garis, ini adalah C, ini C, ini C, ini C, ini C, ini C. Sama dengan yang ini ya, ini ada pertemuan, ini sudah ada N berarti nggak boleh dikasih C ya. Berarti logikanya ini ada C, ini ada C, ini sudah ada N, berarti ini C, ini C, ini C gitu ya. Jadi semoga paham terhadap materi UTBK, harus belajar mulai dari sekarang supaya nanti terbiasa, oh ternyata satu soal sudah bisa. Nanti ditunggu part berikutnya kita akan bahas tuntas. Semoga nanti teman-teman pejuang UTBK 2023 lebih paham mulai dari sekarang dan tentunya hasilnya nanti maksimal. Oke, semangat belajar, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.